Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy shururi anfusina may sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berkumpul duduk bersama di dalam majelis ilmu ini, yaitu kajian rutin tiap malam Jumat. Setiap kajian kita kembali membedah dari hukum fikih, permasalahan fikih atau permasalahan hukum-hukum sholat, hingga kita akan mengetahui, mengenali kenapa kita harus disuruh sholat atau diperintahkan untuk mengerjakan atau mendirikan sholat. Maka di dalam mendirikan sholat ada 13 rukun, ada gerakan, ada bacaan, kemudian ada yang disebut dengan pekerjaan hati atau kalbi. Maka kita diwajibkan untuk mengetahui makna-makna daripada baik itu yang disebut dengan pekerjaan kauli atau bacaan dan pekerjaan hati atau kalbi. Kemudian pekerjaan lisan atau fi'li, perbuatan. Maka gerakannya pun kita harus mengenal daripada maknanya. Untuk malam hari ini kita melanjutkan pembahasan pada rukun yang ke-10. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas pada ma'rifat tahiyyat atau duduk tahiyyat dan bacaan tahiyyat. Kita terangkan di minggu kemarin bahwasanya duduk tahiyyat awal disebut dengan duduk iftirash. Betapa kita ini ingin mengetahui yang sebenar-benarnya, bahwa sebutan daripada nama iftirash pun kita bahas, kita kenali, kita review sedikit. Kenapa tahiyyat awal itu yang duduknya persis sama dengan duduk antara dua sujud, atau persis sama dengan duduk istirahat, tidak ada bedanya. Namun di sini ada disebut dengan duduk iftirash. Maka kalau kita mengacu daripada cara duduknya, pasti kita akan bingung. Kenapa? Karena duduk antara dua sujud, duduk istirahat, duduk tahiyyat awal tidak berubah bentuk duduk sama. Kenapa duduk yang sama bisa namanya berbeda? Kalau duduk antara dua sujud itu karena kita melakukan sujud dua kali. Maka di antara sujud dua kali kita melakukan duduk, sehingga diberi nama duduk antara dua sujud. Kenapa harus melakukan sujud dua kali? Karena proses wujud kita, kejadian diri kita, yang pertama proses daripada roh yang menjadi wujud atau batang tubuh bagi kita. Kemudian yang kedua adalah proses bagaimana roh yang ditiupkan ke dalam batang tubuh sehingga menjadi nyawa bagi kita. Semuanya tertuang jelas dalam firman Allah, yaitu di dalam Al-Quran. Maka
inilah kita melakukan sujud 2 kali. Ya, jadi kalau ada nantinya yang bertanya atau mungkin kita yang bertanya, apakah atau kenapa sholat itu sujudnya 2 kali? Ya, maka bagaimana menjawabnya? Inilah yang disebut dengan mengkaji diri. Orang bulik itu, ya, ada yang disebut dengan bulik ngaran haja aja, orangnya kada ada bulik. Nah, ada bulik lawan keduanya, awaknya ada kelihatan. Bila awaknya ada lawan ngarang-ngarannya tuh, boleh jadi ngarannya haja nang bulik, batang tubuhnya nang kada bulik. Itu ilustrasinya sering terjadi. Inilah bahwasanya kejadian di muka bumi ini menggambarkan daripada jawaban-jawaban atas pertanyaan kita di dalam hal tentang hukum-hukum sholat. Jadi kenapa harus sujud 2 kali? Karena kita harus mengembalikan roh yang sudah menjadi batang tubuh dan yang menjadi nyawa bagi kita. Makanya roh yang sudah menjadi batang tubuh, apa yang kita bulikakan itu adalah sifat daripada rububiyahnya. Kemudian kita mengembalikan asma wa sifat. Itu kita kembalikan roh yang menjadi nyawa dalam batang tubuh. Maka ketika kita sujud pertama melakukan duduk antara 2 sujud, disitulah penyerahan kita lagi tentang batang tubuh kita. Makanya imbas sudah sujud yang kedua adalah imbas sudah di dalam duduk istirahat membaca bacaan duduk antara 2 sujud, kada ada lagi karena sudah bulik, sudah sampai itu. Nah, kemudian ada yang disebut tentang duduk iftiros, persis sama duduknya, tidak berubah, sama duduknya, duduk tahiyat awal ini. Disebut duduk iftiros karena di dalam iftiros ini itu terjadi ketika kita sudah melakukan sujud 2 kali. Nah, kalau duduk istirahat sudah melakukan sujud 2 kali juga. Duduk istirahat hendak naik kepada rukun berikutnya. Namun di dalam duduk tahiyat awal yang disebut dengan iftiras ini sudah melakukan sujud 2 kali. Amun orang sudah sujud 2 kali, kita ilustrasikan. Sekarang kita membayangkan, kita rasakan, boleh marabitah haranya. Karena kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warrabitu. Wahai orang-orang yang beriman, ambil yang terakhir warrabitu. Artinya bayangkan, cari silsilah siapa batang tubuh engkau, siapa nyawa di dalam batang tubuh engkau. Makanya warrabitu. Nah, jadi kita diperintahkan untuk itu. Maka di dalam melakukan setelah sujud 2 kali kita sudah batamuan. Batang tubuh bulik batamuan diproses sampai ke tanah, sampailah kepada nur. Nyawa bulik juga sampailah kepada roh. Nah, disitulah yang disebut dengan mi'raj batamuan. Makanya imbas sudah melakukan duduk 2 kali disebut dengan duduk iftiras, pertemuan yang awal, batamuan sudah. Bagaimana ketika batamuan? Nah, makanya pas batamuan at-tahiyatu lillah. Kan batamuan sudah. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattaibat. Sekarang ketika kita membaca at-tahiyatu lillah dan seterusnya, batamuanlah kita selama ini. Itu. Kita kada sadar siapa batang tubuh kita, siapa nyawa yang ada di dalam batang tubuh ini. Maka bacaan at-tahiyatul mubarakatus kah? At-tahiyatu lillah kah bacaannya?
hanya sekedar bacaan, membaca saja, tapi kadang membaca diri. Nah itu konteksnya. Nah ini sudah kita jelaskan di minggu kemarin. Maka iftiras proses, makanya kan ada huruf fa, proses daripada pengembalian diri. Diri yang sebenarnya diri ini sudah batamuan. Maka pada malam hari ini boleh jadi atau boleh dijadikan satu dengan tahiyat akhir. Karena di dalam tahiyat awal tidak ada namanya bacaan sholawat. Itu ada tak? Ini masih ada perbedaan paham di sini, banyak kita memahami di situ. Kenapa? Rata-rata tahiyat awal ini berhenti pada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, atau ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada yang seperti itu. Nah, kenapanya bertahan sampai di selawat? Sedangkan iftiras ini adalah ikrar pertama ketika roh bertemu dengan yang menghembuskannya. Batamuan sudah. Nah, begitu sudah batamuan, kalimat terakhir adalah pada kalimat persaksian. Kita ilustrasikan, bayangkan lagi nih dalam duduk tahiyat akhir atau tahiyat awal. Kalau malam hari ini kita bayangkan pada duduk tahiyat akhir. Rasakan waktu di dalam tahiyat akhir. Tahiyat awal tadi kan belum ada salawat. Kenapa di dalam tahiyat akhir ini harus bersalawat? Karena di dalam tahiyat akhir disebut dengan tawarruk. Ada huruf ta, waw, ro, dan kaf. Kenapa? Awal-awal roh ialah yang menciptakan huruf ta. Jadi huruf ta itu awal-awal kejadian roh. Itu pertama-tama huruf ta ada, makanya tawarruk. Roh sudah bulik ke makamnya. Nah, kita bayangkan ketika duduk tahiyat akhir. Di dalam duduk tahiyat akhir ada yang disebut dengan ma'rifat sholawat. Ya, halaman 108 kalau ada yang membuku. Karena kemarin kita sudah bahas tentang tahiyat awal. Kenapa ada salawat di situ? Salawat ini dibaca setelah kita mengungkapkan persaksian kita atau penyaksian kita. Apabila kita sudah mengungkapkan persaksian atau penyaksian kita, tenggelamlah atau lenyaplah dalam kalimat yang diucapkan tadi. Kada bersaksi lagi kita. Kenapa? Karena sudah masuk. Amun masih menyaksikan, melihat, masih dua. Bagaimana supaya jangan dua? Ingat, sholawat dibaca setelah syahadatain. Coba kita rasakan. Kita ulang sedikit, mereview lah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, ya, Engkau Tuhanku. Ini bahasa arti. Tapi kalau kita terjemahkan, cabuti hurufnya, asyhadu alla ilaha illallah. Ternyata, ya, aku ada batang tubuhku ini karena Engkau ciptakan atas perbuatan Engkau. Alif sudah. Aku bersaksi. Kenapa aku dipanggil? Ada namanya. Ternyata namaku adalah nama Engkau. Kalau aku kada dicipta, kada diulah, adalah bernama. Tidak akan ada nama. Berarti siapa nama yang melekat pada tubuh kita, wujud kita? Adalah nama Engkau. Lam sudah. Aku meyakini, aku menyaksikan. Ternyata nyawa yang ada dalam batang tubuhku
membuat aku bersifat itu ini, keluh kesah, menangis, sedih, senang, gembira, ternyata adalah roh engkau. Lengkaplah sudah alif lam ha. Kenapa? Karena haknya adalah engkaunya tadi. Inilah bacaan asyhadu alla ilaha illallah. Ini kan kalau Nabi Mi'raj itu kan naik ke atas. Nih bayangkan, hati-hatilah bahasa naik ke atas. Ketika betamuan, apa nang betamuan? Roh. Lawan roh betamuan. Jasad betamuan dengan rohnya. Nyawa betamuan dengan rohnya, itu ngarannya betamuan. Waktu Mi'raj itu betamuan, itulah nang membaca bersaksi semuaan adalah engkau juga. Apa lanjutannya? Wa asyhadu anna Muhammad. Dan ternyata yang disebut Muhammad ini adalah nang diri nang saikungan ini, ternyata itu maksudnya. Diri nang wujud ini ternyata yang Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu. Dan abduhu itu adalah perangkat. Abduhu itu perangkat. Artinya itu sebuah referensi, rekomendasi lah Muhammad. Nih, engkau aku cipta sebagai menjalani abduhu. Abduhu itu apa? Mengembalikan. Apa yang dikembalikan adalah kalimat pada huruf dal. Engkau Muhammad akan menerima balasan, maka kembalikan lawan aku semua. Makanya abduhu itu adalah karena dimulai dengan huruf ain. Ain itu ilmu. Aku bekali ujar Tuhan dengan ilmu lah supaya jangan sesat buliknya lawan aku. Nah ingat, dengan ilmu itu engkau tidak akan tersesat karena engkau berada selalu di dalam persaksian. Huruf ba sudah. Jangan pernah kada ingatlah wahai Muhammad, ujar Tuhan nih Mama Sani, ujar roh, engkau aku sertakan ilmu. Kemudian sebelum jadi ilmu, sebelum jadi engkau sudah bersaksi. Jangan pernah dilupakan, jangan pernah lupa bahwa persaksian engkau kepada aku huruf ba. Dan semuanya barulah engkau itu ada. Maka adanya engkau di situ adalah huruf dal. Engkau akan menerima balasan dari aku selama engkau berada pada alam persaksian itu. Huruf dal sudah. Maka kalimat hu-nya adalah, hu itu adalah tempat engkau kembali, itu wadah nyawa, wadah roh. Boleh kagak nakas itu abduhu. Kemudian Muhammad ini seolah-olah betakun, kayak apa caranya menggawi abduhu nih? Abduhu ini kan referensi papadahnya. Kayak apa caranya? Wa rasuluh, rasul ampun gawian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ajar Tuhan, aku jadikan rasul nang tukang gawi. Dari napas engkau tu juga, amun ku cabut napas kada kau begawian, abduhu ka apakah kada kau begawian. Nih, itulah persaksian kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika sudah menyatakan itu, kembali seutuhnya kita, diri sebenarnya bulik. Oh, itulah kenikmatan. Inilah golongan yang Allah sebut di dalam Al-Waqiah. Was-sabiqun as-sabiq. Ulaika muqarrabun fi jannatin na'im. Ini jar Tuhan nih orangnya nih nang golongan nang 70.000 kaina ku ambili pas sakaratul maut. Inya kada tahu masalah alam kubur, kada tahu masalah hisab, kada tahu masalah kiamat, nya langsung bulik pi jannatin naim. Ini orangnya langsung bulik. Maka ketika pernyataan itu sudah ada di dalam persaksian tadi, otomatis fanalah diri kita kira-kira. Kan bulik tadi sudah, batang tubuh sudah bulik, nyawa sudah bulik, mana diri kita adalah kada ada lagi diri kita. Itu ngarannya persaksian. Persaksian tuh bahasa awal, iba sudah bersaksi dinyatakan, kada disebut persaksian lagi karena itu sudah panah. Begitu sudah panah, apa ujar Tuhan perintahnya?
Amun nang kaya itu ujar Tuhan. Ini kan kita mengakui sudah amunnya pas bertemuan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Aku nang maulah hikam jar Tuhan. Malaikat mendukung juga. Maka ikam itu kena kukiau ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wassallimu taslima. Jadi pasan Tuhan, karena engkau sudah menyaksikan dirimu sendiri bahwa dirimu itu adalah aku, maka innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Karena engkau tahu bahwa dirimu itu daripada rohku, daripada nur. Inilah perintahnya, dukunglah nur itu. Disebut nur itu adalah nabi. Kan perintahnya salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kepada nabi, kepada nur yang asal. Amun kita bergerak, beraktivitas apapun di muka bumi ini, itu salawat sudah. Guringnya salawat juga. Selama napas ada di dalam batang tubuh, apapun pergerakannya disebut salawat. Karena kita memakai nyawa, masih memakai roh. Itu salawat ngarannya. Dukung, mendukung. Dan mendukung. Lalu muncul pertanyaan, amun manyanyalah pang disebut salawat juga lah. Kan itu nih. Ya kan? Kawalah disebut salawat amun manyanyalah. Nah, nang manyanyalah itu inya merasa hidup. Ya kan? Inya merasa hidup. Sedangkan batang tubuh dan nyawa sudah ada buku pedoman dan perawatannya. Asal di dalam buku pedoman dan perawatannya disebut dengan salawat. Bila di luar buku pedoman berarti engkau ada keakuan. Makanya disebut dengan duduk tawaruk. Berakhir dengan huruf kaf, cukup, tidak beranak dan tidak diperanakan. Engkau akan kembali kepada yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi bila ikam kadakawa kembali kepada huruf kaf tadi, maka huruf kaf tadi menjadi kafir. Kenapa? Karena sebelum huruf kaf ada huruf waw. Waw itu adalah wara, terpelihara daripada apa? Wahid esa. Terpelihara dari menyekutukan Allah. Ketika kita memiliki banyak Tuhan-Tuhan lain, maka huruf kaf itu berubah menjadi kafir. Tidak bisa disebut salawat karena apapun yang dilakukan itu adalah menyimpang dari buku pedoman dan buku perawatan. Lalu siapa yang berbuat? Nah, di sini bingung pulang. Ini bingung akhirnya membulikakan bingung. Kan aku tadi jar roh masuk ke dalam batang tubuh jadi nyawa, kalau aku bergerak. Ya. Roh berproses jadi nur, jadi tanah, jadi Adam, adanya aku, berarti kan aku kadada. Sekarang aku minum mabuk. Siapa? Berarti Tuhan juga nang mabuk. Nah, ini ngalih di situ nang rumit membulikakan. Di mana rumitnya? Aktivitas apapun adalah geraknya, kodratnya semuaan. Kada bisa. Kalau ada bila inya minum atau mencuri, manusia juga kada mau tak Tuhan. Amun nang kaya itu untung inya. Kenapa? Inya diisi roh seorang. Kada dari Tuhan. Ya kan? Apa nang dibulikakan. Allah itu membekali buku pedoman dan buku perawatan disebut dengan hukum. Mencuri hukumnya salah apa benar? Tetap salah, kada ada yang berani membenarkannya. Ketika orang mencuri, apa hukumnya? Salah? Ya salah. Salah. Tapi geraknya mencuri itu dari siapa? Ya,
Geraknya mencuri dari siapa? Kaulah diakui sebagai manusia. Kada bisa diakui sebagai manusia. Maka geraknya itu adalah tipu daya akhirnya. Kenapa di sini kita terdua masih? Coba aja rasakan ya. Ini hal yang tersulit adalah memandang suatu keburukan atau kesalahan. Amun orang berbuat baik sambayang nyaman benar. Oh Tuhan ya kan, gerak-gerak Tuhan. Ya lebih ibadah Tuhan. Pas berbuat salah, ayo siapa ini? Apabila mengatakan inya juga, manusia juga, hamba juga, bertentangan dengan ayat wan nafsi wa masawaha. Setiap jiwa, artinya aku bersumpah setiap jiwa, fa'alhamaha fuzuraha wa taqwaha. Setiap jiwa, setiap diri, ujar Tuhan, aku bekali, aku sangui sifat baik dan sifat buruk. Berarti siapa yang melakukan sifat baik dan sifat buruk? Maka keburukan itu adalah pada hukum. Keburukan. Bapak Tuhan mencipta neraka amun sifat fujur kadada. Apa alasan Tuhan meletakkan hambanya ke dalam neraka? Apa alasannya? Sifat fujur tidak ada pada manusia. Maka sifat fujur adalah kehendaknya juga. Maka bila kita pas berbuat salah, akui aku salah, minum tuh salah, ya salah, minumnya nang diakui, minumnya nang diakui. Tapi bulikakan gerakannya, ketika kita mengembalikan geraknya inilah yang disebut, inilah ujar Tuhan nang aku senangi. Bila inya salah, inya ingat lawan aku. Ingatnya di mana? Geraknya ingat. Kembali kepada kodratnya. Ya kada Tuhan nama menggerakkan kada mungkin aku kasih. Nah ingat lawan aku ujar Tuhan. Ini bos senang benar Tuhannya. Ini sudah salah kada ingat lagi. Ini yang parah. Nah itu caranya kita hidup ini. Bila inya salah, akui. Jangan hendak kuli mati biar bungkas dilandau jangan kada kubuka. Saking pisitnya memingkuti, jangan. Akui nang paling Tuhan cintai itu ketika berbuat maksiat langsung sadar mengakui, oh bujur ini salah tadi. Nang aku lakukan salah, tapi yang melakukan jangan disalahkan. Hati-hati itu. Di situ maksudnya. Nih, orang mengamalkan sholawat karena prinsipnya itu adalah yang baik dan benar dari Allah, yang salah dan buruk manusia. Meletakkan kalimat ini yang bingung, tidak bisa meletakkan kalimat. Kenapa? Semua keburukan baik daripada gerak, baik daripada hukumnya itu terletak pada diri manusia. Ini ngarannya lupa lawan Tuhan. Berarti ujar Tuhan ikan bergerak saurangan kah tadi minum? Dari mana? Lampu ini napas banyala ditakuni riam kanan banyala saurang kah ikam kada dari aku kah satrumnya? Sama. Pas lampu tabakar riam kanan kah nang tabakar? Satrum kah nang tabakar? Kada. Ketika diri kita minum rusaklah roh kita, kada rusak roh kita. Nyawa kita ini kada rusak, sama. Setrum riam kanan masuk ke dalam bola lampu, berputar tabakar pecahan kacanya. Rusaklah satrum riam kanan atau riam kanan tabakarlah, kada rusak. Wujud kita inilah nang rusak. Ada keakuanan ujar riam kanan merasa harap benyala seorang, tak mampu lah, kada mampu itu merasa harap seorang. Inilah kita. Inilah yang disebut dengan sholawat. Karena begitu sudah persaksiannya masuk, diperintahkan untuk mendukung beraktivitas. Jangan keluar daripada kalimat ibadah abduhu. Ibadah itu hurufnya sama, abduhu itu juga hurufnya. Barisan yang membedakan. Maka tidak ada aktivitas di muka bumi ini di luar daripada ibadah sebutannya. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada ada. Tidak satupun aktivitas di muka bumi ini yang kita lakukan
yang tidak disebut dengan ibadah. Apabila ada yang tidak disebut ibadah, itulah yang disebut dengan kafir keturunan, bukan Islam keturunan. Ada kita ini Islam keturunan, yang ada kafir keturunan. Islam seberataan dilahirkan, imba sudah lahir berwujud sasat kadakawa bulik kafir karena itu keturunan. Nah, jadi makna daripada sholawat, maka perbuatan apapun yang bernilai ibadah. Tolong dibedakan. Ada yang disebut dengan membaca salawat. Pastikah orang itu akan bersalawat? Belum tentu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad. Ya kan banyak nih. Ada lagi yang panjang pada itu lagi. Nang handap aja gin, kada apa kada tahu maknanya. Allahumma sholli ala Muhammad, bayangannya kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah adalah nabiku. Betamuan lah kita lawan Nabi. Kayak apa kita menyaksikan? Sama kada betamuan. Saksiakan diri seorang betamuan tuh. Lawan Nabi aja kita kada betamuan, apalagi dengan Tuhan. Itu kalau bahasa secara ilmiahnya itu berat. Maka apapun aktivitas tadi adalah bermakna salawat, karena pada halaman ini ada yang disebut dengan ma'rifat salawat. Apa bacaannya di dalamnya? Bacaan salawat ini beda-beda nih, banyak juga. Di sini Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, ini salawat di dalam sholat. Maknanya tadi, apapun aktivitas disebut dengan ibadah, maka tergolong ini mendukung nur yang sudah bersaksi. Maka ketika kita bernilai ibadah, inilah yang disebut dengan salawat, dukungannya. Berarti jasad mendukung kepada nurnya asalnya, nyawa mendukung kepada rohnya asalnya, disebut dengan salawat. Karena pesan di dalam sejarah penciptaan itu bahwasanya semua batang tubuh dan nyawa kita ini ada lampu kuning tak marbutah, itu menandakan adalah bahwa kita ini seberataan yang wujud ini buyang beciri. Hati-hati bila buyang beciri, artinya bila buyang beciri ini bila tak marbutah tak tu betitik dua, kada akan lepas daripada kehilapan dan kesalahan, makanya dicirii. Kenapa betitik dua? Bila nyata salah tetap bulik lawan aku, jar Tuhan. Melakukan yang bujur bulik juga lawan aku, makanya titik dua tuh. Jadi fungsi titik dua itu adalah petunjuk bagaimana kita kembali tahu diri kita asal usulnya. Maka banyak orang yang bersalawat tapi sesungguhnya ia tidak mengenali makna salawat, maka tidak disebut ia bersalawat, hanya ia membaca salawat. Baca aja, nang sekali aja membaca kada paham kita, apalagi nang 5.000 kali. Jadi amun pian kena bersalawat di warung kah di mana kah, bacakan salawat gin ya. Pahamlah dengan salawat. Kita berwarung tuh salawat sudah. Kita makan salawat juga, kita minum tuh salawat juga. Karena makan minum adalah diperintah. Makan dan minumlah jar, kan perintah, itu salawat sudah. Artinya wujud kenyataan daripada salawat. Amun kayak itu kan dibaca lagi lah salawat. Kan munculkan lagi kita perdebatan itu. Maka orang yang membaca salawat nih, 1 kali dibalas 10 kali. Kita ilustrasikan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Bacaan salawat itu artinya kita ini memadahi diri kita. Selamat atas batang tubuhku, selamat atas nyawaku, yang dari ruh tadi asalnya yang daripada nur, itu ngarannya itu sama itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tuh mendoakan roh yang menjadi batang tubuh kita ini ingat asal usulnya. Kemudian kita ingat nyawa nih, nah daripada nur sampai kepada roh, itu ngarannya bacaan salawat doa. Maka ingatnya itu disebut dengan hati yang bersalawat. Jadi orang membaca salawat itu doanya. Mohon hendak sampai bacaan salawatnya, maknanya itu ya tadi kita mengucapkan atau berharap atau menyatakan batang tubuh kita ini selamat. Karena tahu asal usulnya, nyawa tahu asal usulnya, itu bacaan salawat. Bila membaca salawat kada tahu dengan itu. Nah misal melihat nasi orang makan, seorang ada kau makan, salawatakan dahulu jar. Yalah, orang nukar kendaraan hanyar, salawatakan barang dahulu aja. Mudahan tak kasih orang tuh kan banyak nih orang nih mamalakan yang itu. Menyalawatakan tuh artinya tuh nang jadi kendaraan tuh dari mana asalnya. Orang nang menukar tuh kendaraan tuh siapa juga asalnya. Buliklah sudah. Bila kawa kita membulikakan diri kita nang membaca ini siapa? Mau tuh dapat. Apapun kesulitan dengan salawat mau, tapi harus maknanya harus warabitu. Jadi akan ke satu. Kenapa? Karena diperintahkan salawat itu adalah kepada Nabi, kepada nur yang bersaksi. Berarti pulikakan kepada persaksian yang awal. Nah, jadi apapun ketika kita bersalawat, ini kebanyakannya kemungkinan salawatnya hanya sekadar bacaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya tahu? Artinya nang tahu. Maknanya bang? Maknanya ini. Maka kalau artinya tahu, karena kalimat doa keselamatan atas diri siapa? Diri Muhammad. Muhammad nang mana? Disusur, disesahi, teka Muhammad bin Abdullah pulang. Diri kita kada diudahkan selamat lah, kada tambus. Akhirnya di situ. Maka ketika kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, ada kada Muhammad bin Abdullah di situ? Seluruh semesta sekalian alam masuk di situ. Tuh salawat nang ujur-ujur salawat. Masuk ada nang bertinggalan lagi. Selamat nang wujud ini, roh nang berwujud selamat. Sudah tahu asal usulnya. Nang bersifat nang bernama bulik tahu asal usulnya. Bulik kembali. Ini nang salawat sebenar-benarnya salawat. Makanya di sini ya Allah berilah keselamatan atas Nabi Muhammad. Ini kan arti. Atas Nabi, coba Nur diberi nama Nabi, ya kan? Lahirlah Muhammad bin Abdullah wujud. Lalu ayat di sini diartikan Nabi Muhammad. Maka di sini ya Allah berilah keselamatan atas Nur yang menjadi wujud. Ganti artinya itu boleh? Coba lihat sini. Di sini kan artinya ya Allah berilah keselamatan atas Nabi Muhammad. Maka di sini berilah keselamatan atas roh. Roh yang awal kan, wa nafatu fihi mirruhi. Roh dulu ditiupakan, jadilah Nur Muhammad, jadilah diri kita. Diri kita alam semesta disebut dengan mimha mimdal. Berilah keselamatan atas nur nang sudah berwujud. Kalau kita ubah artinya ya itu. Tapi di sini berilah keselamatan atas Nabi Muhammad. Seperti keselamatan yang engkau berikan kepada Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa disebut Nabi Ibrahim? Tak umpat juga Nabi Ibrahim di sini di dalam salawat. Salawat Ibrahim ya. Salawat itu artinya dukungan. Jadi kalau orang Madakone, kenapa di dalam salawat itu ada Ibrahim disebut? Itu salawat Ibrahim ya. Takuni pulang sesahi. Apa gerang arti salawat Ibrahim?
Sholawat itu kan dukungan. Artinya kita ini mendukung kepada ajaran Ibrahim. Bagaimana ajaran Nabi Ibrahim? Ibrahimlah yang mengejarkan tauhid. Ibrahimlah yang mengenalkan kita dengan diri kita yang sebenarnya. Hitungannya kita mendukung tambus juga kepada Nur. Wa ala ali Ibrahim. Ibrahim itu kan nama. Muhammad adalah nama juga, sama pada nama. Pengajian mungkin beberapa bulan yang lalu sudah kita artikan apa itu Ibrahim. Ibrahim itu adalah diri yang tidak keluar daripada alam persaksian. Ada alif, ada ba, ada ro, ada ha, ada mim. Maka kalau kita artikan Ibrahim ini adalah jiwa yang kada pernah merasa hidup, kada pernah merasa dihidupkan. Maka di sini adalah jiwa yang selalu berada dalam persaksian, ulaikal muqarrabun, orang yang selalu berada di dalam kekuasaannya. Makanya karena Quran itu kata-kata qarib diartikan dengan dekat, makanya banyak benar manusia yang jauh lawan Tuhan karena diartikan dekat. Coba kalau diartikan yang seasalnya bahwa qarib itu artinya dalam kekuasaannya. Itu yang sebenarnya. Kalau dalam kekuasaannya, kita ini jangan berlaku apapun tanpa perintahnya. Kan kita ini dalam kekuasaannya. Ketika kita berani beraktivitas berlaku di luar perintahnya, berarti kita merasa dekat, akhirnya berjauh lawan Tuhan. Karena diartikan dekat, qarib diartikan dekat. Wah ini lalai protes. Kan di Quran tertulis terjemahannya. Fa ini qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Kan Quran yang mengartikan itu kan terjemah, yang siapa yang menerjemah? Nah, jadi kalau qarib diartikan dengan dekat, inilah pantas karena banyak manusia yang menjauh atau jauh dari Tuhannya, jauh daripada asalnya. Karena diartikan dekat. Jadi Ibrahim itu artinya jiwa yang selalu berada di dalam atau di makam persaksian. Kada keluar itu Ibrahim. Sedangkan Muhammad adalah jasadnya, wujudnya. Maka wujudnya inilah yang mengikuti Ibrahim. Wujud kita ini mengikuti hayat daripada Ibrahim, kada keluar pada alam persaksian. Makanya wa ala ali Ibrahim. Makanya di dalam sejarah di surah Nabawiyah itu dijelaskan nantinya Nabi Ibrahim itu kan simbol aja. Kalau berabai kan simbolnya burung. Kan? Indonesia lambangnya burung Garuda, burung. Bukan Indonesianya itu. Sama. Nabi Ibrahim itu simbol. Berdiri kayaknya di sebelah kanan aras. Nih nang orang-orang nang mengikuti ajaranku, Nabi Ibrahim sudah dijamin fi jannatin naim, surga baginya sudah. Muhammad ini kenapa di sebelah kiri? Karena Muhammad ini jasad nang selama hidup di dunia mengakui merasa hidup terus, merasa dihidupkan. Jasad yang tersesat. Makanya dijaga. Jadi Muhammad ini lambang daripada jasad kita. Ini dijaganya kita sebelah kiri. Oh ini ujar Muhammad nih umatku nih. Tapi si Din ini selama hidup di dunia merasa dihidupkan Tuhan. Jadi bila dia sambahyang menyembah Tuhan, lawan Tuhannya kan tahu. Sambahyang terus, jasadnya bujurnya sambahyang. Tapi kada tahu lawan Tuhan, jasad yang tersesat. Padahal jasad daripada nur, daripada roh kada tahu. Ujar Tuhan, padahal jasad pianto, ujar Tuhan asalnya daripada air yang dikeluarkan Tuhan dari tulangnya anak cucu Adam, dikeluarkan jadi segumpal darah, berbentuklah daging jadi tubuh pian nih, ujar Muhammad. Kenapa kada pinando lagi buliknya ke mana? Bulik tubuh. Makanya Muhammad adalah simbol batang tubuh dijaganya, nang tubuh-tubuh kita yang tersesat nih nah, kada tahu bulik. Disitulah memohon, disebut dengan syafaat. Tuh hukum syafaat kita di situ. Jadi kita ini tinggal memilih hendak masuk golongan yang mana. Cara kita mati itu
3 buting aja Tuhan memadahi sudah. Yang pertama ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Orang-orang yang selalu berada di dalam persaksiannya langsung ujar Tuhan ku jemput fi jannatin naim bulikan ka surga ku jannati. Nang kedua kaina ujar Tuhan imba sudah kiamat ku bangkitakan. Ku bangkit orang ini ku julungi catatan buku amalnya masing-masing batimbang bahisap. Nah mana timbangannya nang barat ke situ. Golongan yang ketiga kada dijulungin apa-apa tuh langsung ke situ 7 bulik. Disebut dengan langsung diceburkan ke dalam neraka. 3 aja golongannya nang bulik tuh kena kita. Di situ nang bulik. Kira-kira golongan yang mana kita? Jangan dibayangkan bila kita memikirkan membayangkan ke neraka sambayang tarus tuh coba aja. Maka bila membayangkan neraka bila sambayang tarus cagar takutan lawan neraka. Nah aja neraka takutan lawan aku kan makhluk juga. Anta tipu dengan neraka. Membayangkan kan Nabi Ibrahim di sebelah kanan aras ya kan arah ke surga. Kenapa arah ke surga? Orang yang selalu sembahyang, selalu sholat dengan Tuhan, kada pada ketinggalan, cangkal sembahyang. Nah aja surga mencari aku sembahyangnya kada menjadi Tuhannya kada. Masih sombong sembahyang. Kenapa sembahyang? Aku hendak ke surga, sombong masih. Di situ. Neraka dan surga itu adalah qada dan qadar. Tamui nang maulah qada dan kadarnya. Jadi kita kada menyesahi qada dan kadar lagi. Karena kita disuruh menjalani qada dan qadar. Amun batamuan lawan nang tukang ulahnya, tahu aja tukang ulahnya kemampuan kita sampai di mana. Amun kada mampu menjalani kadarnya nang sebelah kiri, dia hendak Tuhan kanan kita. Rasakan itu tamui tukang ulah kadarnya. Itu maksudnya. Jangan memikirkan takutan bahayanya cagar masuk neraka, sakit benar jangan bayangkan. Amun tahu hendak tahu mayakan api neraka cucul lawan ruko. Iyalah, cucul lawan ruko hanya reja api ruko. Iyalah, dibandingkan nang kayak itu lalu cangkal sembahyang. Sebenarnya bagus pang caranya. Tapi kalau ilmunya kurang akhirnya apa? Sembahyangnya takut lawan neraka berumuran. Itu. Maka ujar Tuhan kada ada lain lagi sembahyang itu menamui aku akimis sholah lijikri aku nang ditamui. Kenapa menamui surga? Pian juga Tuhan nang menjanji bilanya sembahyang dibalas dengan surga. Yalah. Karena orang sembahyang itu ibarat mencari kebanyakan duit. Upahnya habiskan dulu upahnya. Aku ujar Tuhan nang asalnya suci. Asalnya roh ini suci, kada ada membawa apa-apa. Jadi buliknya jangan membawa apa-apa lawan aku. Kan banyak membawa pahala lawan aku kada menerima pahala. Kada memerlukan pahala engkau. Ku anda kayak di surga dulu habiskan pahala dulu di surga. Hanya bulik lawan aku. Sama. Akhirnya apa? Kalau kita keilmuan kita mengenal akan bagaimana surga dan neraka, sholat kita ini kada mau gelisah. Busiah aja luput bacaanku neraka maka neraka wail pulang. Ancaman kada lagi kita. Iba sudah tuntung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada jawaban bayangan surga cagarannya nih. Himung. Ya kan? Sembahyang maharap surga, makhluk surga neraka makhluk juga. Jangan bergantung lawan makhluk. Maka bila bergantung dengan makhluk huruf gainnya lapas sudah. Ghairul maghdubi alaihim. Gain itu menggantungkan harapan hanya kepada aku ya Tuhan, jangan kepada surga, jangan kepada neraka. Karena surga itu masih bisa keluar masuk, neraka masih bisa keluar masuk. Amun sudah masuk lawan aku, nyata sudah. Segalanya ada. Nah di sini bahwa Ibrahim adalah simbol jiwa-jiwa yang tidak keluar daripada alam persaksian. Itu simbolnya aja. Ibrahim. Kemudian setelah selesai membaca salawat ada yang disebut dengan doa. Nih doa nih banyak nih.
dari beberapa kitab, buku, banyak bacaan doa di dalam tahiyat akhir. Bukhari, dalam hadis Bukhari ada juga, pintalah 4 hal. Yang pertama, minta hindarkan dari fitnah kehidupan. Yang kedua, minta hindarkan dari fitnah dunia. Yang ketiga, minta hindarkan dari fitnah ajab kubur, dari fitnah kubur. Yang keempat, minta hindarkan dari fitnah dajjal. Nih, hadisnya sahih. Ya. Tapi di sini di dalam buku kita tidak tersebut yang 4 itu. Coba kita ilustrasi lah. Di dalam buku kita ini kita meminta Allahumma inni jalamtum nafsi. Nah, ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Ini adalah bentuk pengakuan atas daripada diri kita yang di luar buku pedoman dan buku perawatan. Kita akui, nah ya Tuhan itu nah aku suka, mengaku langsung kada ku takuni, kita tahu sudah. Babatamuan Tuhan aku salah. Allahumma ini kan nanti bentuknya Allahumma ini jalamtum nafsi. Ini bentuknya ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku. Bahasanya ya Allah, aku nih salah. Mengaku sudah, belum ditakuni sudah mengaku. Ini ya Tuhan yang paling kucintai, orang yang berbuat maksiat tapi inya sadar dan inya mengakui kesalahannya. Wah, ini himong benar Tuhan. Ini datang-datang bertamuan lawan aku, ya Allah hindarkan ulunlah dari fitnah dunia, naran ulun lawas hidup di dunia. Bahajar Tuhan inya hendak aman aja hidup di dunia. Kada pernah mengingat lawan aku, nang dipintanya lawan aku keselamatan inya diri inya aja di dunia. Hindarkanlah aku dari fitnah kehidupan. Naran orang hidup ini macam-macam, dipitnah apa semuaan, takutan benar lawan hidup. Ya Allah, hindarkanlah aku dari fitnah kubur. Takutan diajab di kubur, masuk kubur takutan, minta doanya. Ya Allah, hindarkan aku dari fitnah dajjal, takutan bertamuan dajjal. Pastikah kita bertamuan dajjal? Itu. Mana bagusnya ya Allah, nih ulun sudah menganiaya diri seorang, ulun banyak salah, mana bagusnya? Amun ujar Tuhan, ku ampuni. Kenapa? Karena di sini ila anta faghfirli maghfiratam min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi imbah kita mengaku salah, lalu ujar kita nih nang maampuni kada ada lain pian tukang ampuni. Pian aja nang maampuni. Ulun rasakan sudah ketika ulun masih roh belum berwujud lagi 3000 tahun ulun di dalam neraka, kada ada yang kawa membebaskan ulun, menyalahkan ulun. Ya, pian juga ternyata orangnya. Nah, sama itu. Sampai roh menjadi wujud, tampaklah kita kehidupan dunia. Ini kita akui. Maka kita buat pernyataan, pian juga Tuhan. Nah, ini ilustrasi lah. Jangan kita berdua kayak itu. Artinya hakikat makna, jangan ya Allah ulun ini banyak salah, pian dia nang maampuni. Itu kan kalimat doa. Jangan, karena kalimat doa itu bisa dua masih. Itu kan kalimat doa, sah kalimat doa nang kayak itu. Tapi hati jangan nang kayak itu. Jangan diumpatakan hati kayak itu. Maka pernyataan ini adalah kecuali engkau maka ampunilah aku pengampunan yang langsung darimu dan kasihanilah aku. Berarti doa di dalam tahiyat akhir di sini adalah tazkiyatun nafs, pembersihan diri yang sebenarnya diri. Apa yang dibersihi? Roh nang menjadi batang tubuh bersih, roh nang menjadi nyawa bersih. Mana bagusnya lawan kita meminta doa, ya Allah hindarkanlah aku dari fitnah kehidupan, fitnah dunia, fitnah dajjal, fitnah kubur. Mana bagusnya lawan bersih diri. Amun diri kita bersih, roh kita bersih, ayo takutanlah kita dengan fitnah kehidupan. Cagar manamuilah kada akan menemui fitnah kehidupan. Fitnah dunia menemuilah kada juga karena kita mengenal dengan diri. Fitnah kubur bang bertamuanlah kada akan bertamuan juga. Maka doa ini adalah
menutup dari yang 4 kalimat itu. Tertutup dengan hanya Allahumma inni jalamtum nafsi julman qasiran. Hanya dengan doa itu. Jadi kita pas membaca doa nih, ini kan kalau secara arti kayak itu tadi. Jadi maknanya kita Allahumma inni jalamtum nafsi uma. Ini napasku nih, imba sudah masuk ke dalam batang tubuh, macam-macam digawi, ya kan? Itu maksudnya salah. Akui aja salah itu. Itu doanya. Kenapa? Karena begitu napas masuk ke dalam batang tubuh, bukankah sebelum doa tadi ada yang disebut pada kalimat sholawat Ibrahim, ya Pak? Berilah keselamatan kepada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan keluarga. Makanya wa ala ali. Itu kan keluarga. Maka kalimat doa di sini jalam tum nafsi ini adalah diri yang masuk ke dalam batang tubuh, memancar ke mata, boleh lihat mata macam-macam dilihat, ya kan? Hanya orang yang pindah bergerak sedikit, mata kada bapijim-pijim, mau lihatnya sampai tuntung, kan? Hanya orang yang pindah apakah, untungnya sudah berkulibi, tuh napas semua tuh nap ketika masuk ke dalam diri. Masuk ke telinga, ada kawa, kada menimpilakan telinga ke dinding, anak tahu, anak ngerakan sesuatu. Kemudian masuk ke tangan, kada kawa tangan kada bergerak, geraknya yang salah semuaan. Inilah wa ala ali Ibrahim. Karena jiwa ini masuk atau naf ini masuk ke dalam bagian anggota tubuh keluarga naf. Siapa keluarga naf? Tangan, betis, mata, telinga dan semuanya adalah keluarga naf. Keluarga jiwa, makanya Ibrahim. Makanya paslah doa di sini adalah Allahumma ini jalamtum nafsi. Cukup bersihkan diri, tazkiyatun nafs. Semuanya merangkum sudah ke semuanya. Maka apa penutup daripada doa? Kan sudah nih, diri sudah bersih. Lalulah kita membaca Allahumma ini a'udzubika minal ma'sami wal maghrab. Kalau artinya ya Allah lindungilah aku daripada dosa dan kerugian. Siapa nang benar-benar rugi kayak nanya? Orang nang semasa hidupnya beribadah kada ketinggalan waktu, tahajud kada ketinggalan, puasa dan segala macamnya, tapi ia bangkrut di akhirat. Ini makanya di sini Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrab. Jangan ada kerugian kita di situ. Kada ada apapun yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, kada ada kerugian kita, kada dirugikan Tuhan. Itu. Inilah penutup daripada doa. Maka kita simpulkan bahwasanya duduk tahayat awal dan tahayat akhir, di dalam tahayat awal tidak membaca atau tidak ditutup dengan bacaan sholawat setelah persaksian, bersesuaian dengan kalimat iftiras. Karena iftiras hanya pengembalian diri, artinya ini proses hanya bulik kepada roh. Tapi di dalam duduk tawaruk, duduk tahayat akhir, roh sudah bulik kepada yang menghembuskannya. Makanya disebut dengan tawaruk. Jadi dari namanya aja kita sudah kayak apa? Tahayat awal atau iftiras. Kenapa tahayat awal disebut iftiras? Kenapa tahayat akhir disebut tawaruk? Nih kita amun memberi nama apapun, kenapa diberi nama jendela? Karena buka tutup, ya kan, buka tutup separuh kada sepenuhnya. Kenapa diberi nama pintu? Pemberian nama pastinya sesuai kegunaannya. Ya, sama di dalam sholat.
sesuai penggunaan, karena sholat ini adalah membentuk diri kita seutuhnya dengan cara berproses kembali. Jadi orang sembahyang itu caranya adalah cara bulik semuaan. Maka tahiyat awal yang perlu diingat, tidak ada bacaan sholawat. Konteks kita, karena dengan kajian ilmu huruf maka silahkan cari dalilnya. Apabila dalilnya bertentangan silahkan bantah. Itu kita mengkaji ini dengan ilmu huruf. Masuklah ke dalam tahiyat akhir, barulah ada disebut dengan sholawat. Kenapa ada sholawat di dalam tahiyat akhir? Karena ia sudah mengakui dirinya yang seutuhnya, maka inilah yang disebut dengan sholawat. Pengakuan kita seutuhnya itu artinya begitu kita mengakui seutuhnya berarti diri kita sudah ada lagi. Ini katanya salat selamat jar Tuhan lah ikam betamuan bulik sudah lawan aku roh tadi nang jadi betang tubuh bulik nang jadi nyawa bulik. Ini ngarannya salawat semasa jahir tadi kada menyesatkan menemukan dengan aku. Jadi kita bersalawat itu kembali harus. Maka setelah sholawat, makanya di sini setiap doa harus dimulai dengan sholawat, baik di luar sholat. Kalau tanpa sholawat maka doanya tertolak. Kenapa tertolak doanya yang tanpa sholawat? Karena doa adalah suatu pengakuan. Nah, doa adalah suatu permohonan, sholawat pengakuan. Amun memohon berdahulu mengaku kada. Akui dahulu, aku nih pian, nah hanyar kita minta. Ini datang-datang langsung betagih. Siapa gerakam nih hanyar? Yalah, kada sadar. Jadi sama. Maka sholawat itu adalah bentuk pengakuan. Apa yang diakui, apapun yang kita lakukan adalah nafs Rasul. Inilah kita bersaksi karena ada Rasul di situ. Itu maksudnya. Maka di dalam tahiyat akhir setelah sholawat ditentukan atau disambung dengan kalimat doa. Doa yang tertulis pada buku kita, Allahumma inni jalamtum nafsi julman qasira wal la yaghfiru dzunuba ila anta faghfirli maghfirata min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Nah, jadi itulah bacaan di dalam tahiyat akhir dan makna daripada sholawat di dalam sholat. Maka uraian kita insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan, yaitu pada makna salam di dalam sholat. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kajian ini kita tutup. Jadi kajian kita ini karena membongkar semua dari hukum fikih atau ahkam dan semua pembahasan di dalam Islam itu kita kaji dengan ilmu huruf. Maka kita akan menguraikan semuanya apakah nantinya bersesuaian dengan dalil-dalil atau tidak. Silahkan dalil-dalil itu dikemukakan. Kita siap untuk dibantah apabila bertentangan dengan dalil. Namun sampai detik ini kita belum ada menemukan bantahan. Padahal kita sudah melakukan sharing, melakukan pertemuan dengan berbagai ulama sudah. Jadi kajian ilmu huruf di sini adalah
membedah atau mengetahui daripada bagaimana asal usul terjadinya dan kenapa bisa terjadi. Makanya kan pertanyaan-pertanyaan setelah ilmu huruf ini banyak pertanyaan tuh yang dianggap gila. Artinya menggila pertanyaan banyak sekarang itu. Karena sesuatu yang ditanyakan ini baru-baru juga ditanyakan. Kenapa kalau manusia ini sudah tahu ada dosa, kenapa dicipta juga? Kenapa dosanya dicipta juga? Itu diciptakan. Ada juga yang menanyakan itu. Jadi pertanyaan itu kadang-kadang jawabannya diambil dengan amsal. Artinya Allah ini kenapa mencipta manusia kalau tahu manusia ini akan berbuat dosa? Lalu ini akan dijawab salah satu dari beberapa yang kita tahu, ia mengambil amsal seorang orang tua. Apakah Anda sebelum menikah tahu akan punya anak? Ya. Apakah Anda ketika punya anak akan tahu bahwa anak Anda akan melakukan kesalahan? Ya. Kenapa Anda lakukan? Itu kan? Jadi ia jawab dengan amsal itu. Artinya kenapa ia lakukan? Kenapa? Karena ia mau melakukan, tapi ia tidak mau ada kesalahan. Jadi jawabannya ngambang. Jadi batas pemikiran kita ini seakan kita ini tidak bisa menelaah sesuai dengan koridor agama hukum. Dosa dan pahala itu kan ada pada diri manusia yang ada keakuan. Orang yang merasa sholatnya karena ia menyembah Tuhannya, ia akan mendapatkan pahala. Tentunya ia merasa dihidupkan dan memiliki Tuhan. Itu. Orang yang merasa berdosa karena ia merasa dirinya salah. Lalu ia menyalahkan hidupnya, menyalahkan geraknya, sama ada keakuan. Tapi orang yang fana, yang tidak merasa, pertama, batang tubuhnya tadi udah lebur, rohnya yang menjadi nyawa sudah lebur, mana dosa dan pahala? Adalah bicara dosa dan pahala, tidak bicara dosa dan pahala. Maka jawabannya, dosa dan pahala ada pada kesombongan. Sombong tentang sholatnya, ketika ia sholat tetap diberi pahala, tapi ia tetap sombong. Kalau sholat menjamin keselamatan, tentunya ia tidak akan pernah sombong dengan sholatnya. Itu. Ketika ia berbuat salah, apabila kesalahannya itu tidak menyadari siapa dirinya, tentunya tidak ada kata-kata ampunan. Maka dosa dan pahala adalah ada pada diri yang merasa diberikan kehidupan. Kita ini terkunci dengan huruf H, hayat, tanda kehidupan. Jangan diakui lagi. Jangan ada diakui. Nah makanya ada yang bertanya. Ini pertanyaan viral. Banyak di medsos di mana-mana. Bahwa Nabi Muhammad itu kadada ambayangnya. Membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu tercipta daripada nur. Langsung jadi Nabi Muhammad. Bertentangan dengan dalil Al-Quran. Nabi Muhammad keturunan siapa? Sama dengan kita. Keturunan dari turun-temurun dari temurun. Berproses di alam rahim. Sementara bagian yang lain menjawabnya adalah bahwa Nabi Muhammad itu tidak berbayang karena Nabi Muhammad daripada nur, cahaya dengan cahaya tidak akan menimbulkan bayangan. Itu paham. Kita menjawab jangan keluar daripada ilmu huruf, daripada Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak berbayang? Pertama, Nabi Muhammad didatangi Jibril. Wahai Muhammad, apakah engkau hidup di dunia ini sebagai raja atau sebagai hamba sahaya? Nabi Muhammad memilih bertanya dahulu dengan Jibril. Wahai Jibril, kalau sebagai raja apa? Kalau sebagai raja engkau akan dilayani, semua akan dicukupi. Akan ada semuanya. Maka itu dunia, kata Nabi. Aku lebih memilih sebagai hamba sahaya melayani umat. Aku lebih melepaskan dunia. Maka kata-kata berbayang adalah kalimat mantik. Bagaimana? Dunia tidak bisa menampakkan bayangan itu dari diri Nabi. Tidak bisa.
Kenapa semua setelah Nabi ada berbayang? Karena masih rindu berharap dengan dunia. Artinya tidak ada dinding antara Nabi itu dengan kada jadi maksud dengan alam nur itu ada di dinding itu. Kenapa? Karena Nabi itu memang berlepas dengan dunia. Maka itu kalimat mantik, kita tuh kalau masih berbayang karena wujud kita. Lalu kita ini dilajari kalau Nabi mengajarkan jangan pernah memandang dunia, bahwa dunia adalah tipu daya, kenapa Nabi masih berbayang? Itu kan membuktikan akhirnya bahwa Nabi masih ada hasrat dunia. Nah di sini kalimat mantik. Maka Nabi mengajarkan kita jangan pernah memandang akan dunia. Bila memandang akan dunia berbayang. Kenapa? Ketika kita berjalan, berdiri, pasti bayangan kita ada. Itu menandakan kita masih ada hasrat dunia. Lalu kita berlepas, berdiri di tengah matahari, tetap berbayang. Bukan itu, ini kalimat mantik. Nabi itu kan simbol daripada 114 surah. Simbol. Nabi mengajarkan, menyampaikan, maka fakta itu harus ada pada diri Nabi. Simbolnya Nabi. Nah ini kan jawaban orang semuanya adalah mengacu kepada, kalau dijawab langsung Nabi membuktikan tercipta daripada nur, bertentangan dengan Al-Quran. Berarti siapa yang berdusta? Tuhankah yang berdusta? Sedangkan Al-Quran menceritakan Nabi adalah keturunan dari Adam. Bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita menjawab itu jangan bertentangan dengan sejarah daripada Al-Quran. Karena Al-Quran 114 surah sudah menceritakan semuanya. Banyak cerita-cerita yang selama ini digembar-gemburkan jawabannya menyimpang. Jadi kalau sudah menyimpang akhirnya lebih banyak kepada khurafat, akhirnya pengkultusan akhirnya banyak. Kultus benar. Dan artinya aku lebih baik apabila mencintai dianggap salah, aku lebih baik dianggap salah asal aku mencintai. Kalau mencintai dengan cara yang salah ya salah. Karena apa? Karena jaminan surga aja. Yang dikatakan jaminan surga, Al-Quran sudah menerangkan. Al-Waqiah was-sabiqun as-sabiq. Was-sabiqu dan sin dan diri. Ya kan? Was-sabiq artinya dan diri yang berada pada huruf ba. Bila berada pada huruf ba, bersaksi taruh sinya, menyaksikan dirinya taruh semuaan, maka huruf qaf ujungnya was-sabiq. Was-sabiqun as-sabiq. Jangan kata Allah ayatnya nih. Was-sabiqun ini kenapa dengan was-sabiqun? Sabiqun ini artinya pekerjaan, af'al, kalimat yang melakukan, perbuatan, kun. Orang yang melakukan mendekati, artinya orang yang melakukan, sama aja kita belajar di was-sabiqun. Kita ini mengenali diri kita, mengenali nyawa kita, was-sabiqun. Kenal dengan diri kita, kenal dengan nyawa kita kepada roh, was-sabiq. Dialah diri yang dalam kekuasaanku. Was-sabiqun as-sabiq. Al-Waqiah menerangkan itu. Ulaikal muqarrabun. Ialah yang pertama-tama. Ulaikal, ialah yang pertama-tama ya Tuhan. Fi jannatin nang aku jemput, ku masukkan ke dalam surgaku. Quran menerangkan ini adalah masalah cinta. Cinta si A, cinta si B. Berarti membenci bukan masalah cinta, bukan masalah benci. Bagi kita di ilmu huruf ini tidak ada kebencian, tidak ada kecintaan. Apabila masih ada kecintaan, masih ada aku. Apalagi ada kebencian. Maka pandanglah hampa sudah. Hampa. Kenapa? Karena pedoman kita 114 surah. Hampa kita ini sudah. Kada ada lagi memandang kebencian, kecintaan, kada ada lagi. Kenapa? Kalau kita kada memandang kebencian, kada ada memandang kecintaan, inilah yang sesungguhnya Rahman Rahim. Itu yang sebenarnya sifat Rahman Rahim itu kita kembali kepada iradahnya sesungguhnya. Bila masih ada cinta, itu masih bahasa mencintai dan dicintai, masih ada bangga dengan kecintaan. Kesombongan masih ada. Kita kan ada lagi hampa. Tapi bukan hampa di sini kada mau berusaha lagi.
Bukan bawa bakawan lagi, bukan itu. Tapi di dalam bergaul, dalam berusaha, kita ini mengalir. Nah seperti biasa. Apapun yang kita dengar, kita pandang, itu kembali semuanya. Itulah persaksian kita. Ujar Tuhan, ikam hidup itu abduhu. Abduh itu apa? Kembali. Apapun yang didengar, apapun yang dilakukan, kembali. Laun aku bulikakan tarus, laun aku semuaan. Jangan pernah menyimpang. Kebiasaan kita ini dirahat pas karena kesusahannya aja nang hendak bulik. Hanya sadar, ya kan? Tapi ada juga kamu muyakan susah, sesekalinya kada kamu bulik. Yalah, kamu muyakan, kenapa? Kupur sudah, kapir, putus asa. Ada juga saking bahagianya kada ingat lalu, ada juga. Makanya disumpahi Tuhan, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jangan berbangga dengan sesuatu yang baik. Kenapa? Sesuatu yang baik bisa menyesatkan. Contoh banyak orang yang banyak mengalami kebahagiaan, banyak lupa dengan Tuhan. Baiklah, maka bahasa baik, ya kan? Wa taqwaha itu tidak selalu diartikan menguntungkan. Sama. Fa'alhamaha fujur, sifat buruk jangan diartikan sesuatu yang selalu rugi. Contohnya apa? Ketika orang ini sering berbuat salah, di dalam kesalahannya itulah ia menemukan Tuhan. Baiknya. Makanya ujar Tuhan, sifat baik dan sifat buruk itu aku nang menyangui. Bila lupa kalau kau memberikan fujur dan takwa tadi, tak akui daripada yang dua itu jalani seorang. Itu yang kafir kita. Kada ada lagi kita baik dan buruk nih bagi kita. Dalam artian apa yang kita pandang orang mabuk tahu kurihing kita. Tagurlah, tetap aja ditagur. Tapi kita mencelalah dengan orang itu. Kada wani, coba aja, kada wani mencela. Kada wani lagi kita nih mencela. Karena apa ikan menggawi itu? Kada kawa. Karena jawabannya sudah ada. Pena sudah mencatat si Fulan menggawi ini sudah nih sampai tanggalnya. Alhamdulillah tuh ikam kau sudah menggawi ini. Tuntong isok berikutnya aja lagi. Itu ya kan? Itu tapi kan konsekuensinya hukum setiap yang salah ada balasannya karena huruf dal. Bukan begitu kita sadar menghilangkan balasan itu. Tetap ada konsekuensinya. Kenapa? Ketika roh berbuat salah ingin bertemu dengan Tuhan, maka apa? Cara Tuhan membersihkan itu dicucilah dahulu. Tetap proses. Ya, kalau panglima sudah mengakui dibebaskan kada, tetap berproses. Tapi cara Allah memproses itu kan beda-beda. Artinya kan melalui pembelajaran. Misalnya kalau orang narkoba itu direhabilitasi, yalah nyaman. Jadi cara proses itu tentunya tidak sama bagaimana rahmat Allah itu turun. Nah, jadi kita memahami semua faktor kehidupan di muka bumi ini, hati-hati benar kita, banyak mata kita yang tertipu. Nah, ujar roh masuk ke dalam batang tubuh jadi nyawa pot ke mata. Melihatlah mata orang berbuat salah, mau bungulnya gitu ujar. Mencela kita lawan orang loh. Nih, nyawa roh kita nih berzikir, ya Allah ujar roh. Mbak aku sudah masuk jadi nyawa ke mata nang siwah. Sama ujar yang kanan, mbak aku sudah masuk ke dalam bola lampu. Kenapa? Pacah kacanya. Pacah kah setrumnya? Ada. Sama itu. Makanya doa wa ala ali. Kata-kata wa ali itu artinya keluarga. Sama dengan bahasa ku anfusakum wa ahlikum naur. Jagalah napas dan jaga keluarga napas. Sama. Siapa keluarga napas? Semua 7 anggota tubuh kita. Itu nang kita jaga, itu keluarganya. Amun selamat itu napas selamat, keluarganya selamat, mana yang diajar? Nang dihukum mana? Di situ. Maka kita di dalam ilmu huruf ini memang kita akan bisa masuk ke dalam perbedaan yang banyak terjadi. Contoh di dalam belajar ilmu tauhid ini ada dengan cara tri tauhid.
rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sebahagian yang lain tri tauhid tidak bedanya aja dengan agama sebelah. Ya kan? Diprotes bid'ah juga. Kemudian ada yang mengenal Tuhan dengan cara sifat 20, ujar nang ini salah bid'ah. Nabi kada pernah nang kayak itu. Ada dengan cara tujib salah juga. Maka dengan ilmu huruf sama aja, itu caranya aja yang beda. Kalau dengan cara tujib, ya kan apa bedanya dengan ketika adanya aku berarti ada yang maulah, yalah sama rububiyah. Maka dengan jalan tujib apa? Tujibul badan siro kolab. Adanya badan ini hati dulu. Kalbu itu apa? Bukan hati padahal. Ada yang menguasai siapa? Karena huruf qaf, qalab. Ada yang menguasai tentunya kepada zat juga. Sama, kan ada bedanya. Kenapa harus? Jadi kalau umat Islam itu masih berdebat, masih bahwalan, maka ilmunya aja. Ilmu belum, kurang aja masih. Padahal orang kurang ilmu masih. Jadi belum tahar aja lagi. Gitu. Kada seyogianya bang berdebat. Nang masuk neraka kayaknya ada, nang masuk surga kayaknya adanya sudah dicatat. Makanya tapi ya kan ada kejadian orang nang beramal ibadah aja, tapi kenapa inya masuk dicatat di namanya di pintu neraka? Ya kan? Siapa orangnya? Jadi di zaman sahabat itu pernah kejadian namanya Abdul Aziz. Alhamdulillah beliau simbolnya sekarang. Jadi nama Abdul Aziz itu tercatat di pintu neraka. Malaikat lalu, kenapa Abdul Aziz nih? Catatannya ada di pintu neraka. Setahuku ujar malaikat, si Din ini orang paling dermawan, berharta orangnya. Menyumbang, bewakaf, berinfak, sidin aja di kampung lo yang paling harat. Sambayang kada suka ketinggalan waktu. Didatangi malaikat, yes ya. Tahulah, kenapa taat benar lawan Tuhan? Sambayang kada ketinggalan, ku perhatikannya malaikat, nah catatanku mencatat terus. Ba'ama, berinfak semuaan, jalan terus kenapa? Sedangkan kulihat namamu tertulis di pintu neraka. Jadi ujar Aziz, tubuh dari ruh Tuhan, nyawa daripada ruh Tuhan, pasan Tuhan sebuting aja semalam tuh sebelum nang seikungan ada nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasku tuh ujar Abdul Aziz sabuting aja disuruh beribadah, jadi aku beribadah masalah di anak kemana tasarah Tuhan, nah itu maksudnya. Akhirnya apa? Buliklah malaikat. Setelah dilihat ke pintu neraka kada ada lagi, ngaran Abdul Aziz berpindah ke pintu surga. Inilah makamnya ikhlas. Jadi orang ikhlas itu benar-benar akan merubah dirinya. Disinilah sebutannya tidak ada yang bisa merubah dirinya kalau kada dirinya seorang. Dirinya yang sebenarnya diri tadi merubah, inya ikhlas, duduk di ikhlas saja sudah. Mencatat seorang. Tapi kan itulah takdir nang merubah takdirnya sendiri. Kan dirinya nang merubah itu. Adakah pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.